Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Asosiat Profesor Dr. Nia Karniawati, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan. Saya Widya Munigar dengan NIM 417200012. Di sini akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang profil tokoh formal daerah. Saya mengambil dari daerah Banten, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara sendiri lahir di Banten 28 Februari 1911, tepatnya di Anyar, Serang, Banten. Jadi Syafruddin sendiri memiliki darah Minangkabau dan darah Sunda Banten. Syafruddin Prawira Negara adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Lalu beliau juga menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama. Pendidikan Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin menempuh pendidikannya di Europeiske Leerlinga School atau ILS pada tahun 1925. Dilanjutkan ke Utenburg Onderwijs di Madiun pada 1928 dan Algemene Middelbare School AMS di Bandung pada 1931. Pendidikan tingginya diambil di Rechtsgeleerdschule atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1939. Dan Syafruddin sendiri berhasil meraih gelar Master in the Rechts atau mungkin sekarang setara dengan gelar Magister Hukum. Syafruddin sendiri pernah menduduki sebagai Presiden di Japes Bank. Syafruddin Prawira Negara adalah orang pertama dan satu-satunya yang menjadi Presiden di Japes Bank di masa akhir 1951 sampai 1953. Ia pula yang sekaligus menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia BI pertama pada 1953 sampai 1998 sebagai hasil dari nasionalisasi DJB. Sebelumnya, posisi nomor 1 di DJB itu selalu dijabat oleh orang yang berkebangsaan Belanda. Itu pada awal-awal 1928 sampai 1951 sebelum Syafruddin orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Presiden di Japes Bank itu sendiri. Salah satu yang paling menonjol yang di masa kepemimpinannya Syafruddin adalah keteguhannya dalam menjalankan fungsi utama Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas nilai rupiah serta pengolahan moneter agar selalu stabil dan tidak anjlok. Lalu Syafruddin juga orang pertama kalinya yang menyampaikan usulan agar pemerintah Republik Indonesia pada saat itu yang menjabat itu Presiden itu Soekarno untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai atribut kemerdekaan Indonesia untuk mengganti beberapa mata uang asing yang masih beredar pada saat itu. Lalu Syafruddin di lingkup pemerintahan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1946 dan Menteri Kemakmuran pada 1948. Di saat menjabat Menteri Kemakmuran inilah ia ditugaskan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI ketika Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer kedua yang kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka. Lalu ini daftar sumber materi yang saya ambil. Dan ini daftar sumber gambarnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.